Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai formulir. Jadi dalam merancang formulir kita perlu mempertimbangkan dulu ya faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir itu apa saja, kayak misalkan siapa yang memerlukannya, kemudian apakah formulir itu nanti akan ditulis tangan atau bukan, kemudian apakah nanti akan disimpan dalam sebuah arsip atau bagaimana gitu ya. Nah, kita lihat dulu prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir. Di sini ada kurang lebih 13 prinsip. Yang pertama kita lihat pemanfaatan tembusan atau copy formulir. Jadi di sini dimaksudkan untuk mengurangi pekerjaan klerikal ya. Kemudian yang kedua, penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Jadi untuk menghindari pengumpulan data yang sama lebih dari satu kali gitu. Kemudian yang ketiga, rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Yang keempat, unsur internal check dalam merancang formulir. Nah, ini untuk menghindari kemungkinan kesalahan dalam pengisian formulir. Kemudian nama dan alamat perusahaan pada formulir. Nah, kalau misalkan formulir ini untuk antar bagian di dalam perusahaan, itu tidak perlu mencantumkan nama dan alamat perusahaan ya. Tapi kalau misalkan untuk keluar perusahaan, itu wajib dicantumkan nama maupun alamat perusahaan. Oke, kemudian yang keenam ada nama formulir. Nama formulir wajib dicantumkan karena nanti untuk lebih mempermudah identifikasi formulir. Ini formulir apa? Kemudian yang ketujuh, nomor identifikasi pada setiap formulir. Nah, biasanya nomor identifikasi di sini dibuat unik ya. Jadi untuk memudahkan identifikasi nanti, oh kalau nomor BKK sekian itu berarti untuk formulir bukti kas keluar misalkan. Oke, kemudian nomor 8, formulir besar. Nah, untuk menghindari kesalahan pengisian dalam formulir yang besar atau lebar, itu setiap garis diusahakan diberi nomor urut. Jadi biasanya di tepi kiri atau mungkin di tepi kanan gitu ya. Kemudian untuk yang ke-9, pencetakan garis pada formulir. Nah, pencetakan garis ini kalau misalkan nanti formulir akan ditulis tangan, itu lebih baik ya karena nanti akan lebih rapih, lurus. Tapi kalau misalkan nanti akan dicetak menggunakan mesin ketik, misalkan itu justru akan lebih repot. Jadi lebih baik tidak diberi garis kalau misalkan mau pengisiannya dengan mesin ketik misalkan. Kemudian nomor 10, pencantuman nomor urut tercetak. Nah, ini digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan juga untuk mengidentifikasi transaksi bisnis. Jadi nomor urut tercetak ini akan dicantumkan dalam catatan akuntansi sehingga memudahkan pencarian kembali dokumennya. Oke, kemudian ke-10, rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda centang atau silang atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Jadi ini supaya lebih cepat dan juga untuk menghindari kesalahan penulisan juga. Yang ke-12, formulir ganda. Nah, ada beberapa cara untuk formulir ganda di sini. Jadi bisa salah satunya adalah menyelipkan karbon gitu ya. Kemudian pembagian zona. Nah, pembagian zona akan kita lihat di contoh berikut. Jadi di sini ada contoh, misalkan diminta untuk merancang formulir berdasarkan data berikut. Jadi fungsi formulir adalah untuk meminta dari gudang. Yang poin B, formulir akan diisi dengan tulisan tangan. Formulir ini hanya digunakan untuk kepentingan intern saja, yaitu digunakan oleh pemakai barang untuk meminta barang dari bagian gudang. Jadi ini intern ya. Kalau intern itu tidak dicantumkan nama dan alamat perusahaan,
masih bisa ya, tapi kalau untuk ekstern atau keluar perusahaan itu wajib dicantumkan nama dan alamat perusahaan. Poin D, formulir ini harus berisi informasi, yaitu nama bagian yang memerlukan barang, untuk tujuan apa barang tersebut diminta. Di sini ada 3 tujuan: produksi, reparasi, dan pemeliharaan, serta investasi. Kemudian tanggal pengisian formulir, kode dan nama barang, satuan, kuantitas, kemudian tanda tangan dan nama kepala bagian yang meminta barang, kemudian tanda tangan dan nama kepala departemen yang bersangkutan yang menyetujui permintaan barang. Nah, jenis barang yang diminta dalam formulir tidak lebih dari 5 macam. Karena tidak lebih dari 5 macam, lebih baik kita buatkan berarti paling maksimal 5 gitu ya. Nah, di sini contoh untuk pembagian zona dalam formulir. Biasanya zona organisasi dan nomor urut tercetak itu ada di sebelah atas gitu ya. Entah kanan, entah sebelah kiri, tapi biasanya memang di sebelah atas, jadi langsung mudah untuk identifikasinya. Oke, kita lihat di soalnya tadi, kita coba untuk membuat formulir. Fungsi formulir adalah untuk meminta dari gudang. Berarti diberi judul formulir permintaan barang. Kemudian formulir akan diisi dengan tulisan tangan. Formulir ini hanya digunakan untuk kepentingan intern saja, yaitu digunakan oleh pemakai barang untuk meminta barang dari bagian gudang. Kemudian D, formulir ini harus berisi informasi berikut: nama bagian yang memerlukan barang, untuk tujuan apa, di sini ada 3 tujuan: produksi, reparasi, dan pemeliharaan, kemudian tujuan investasi. Kemudian ketiga, tanggal pengisian formulir. Oke, di sini ya, nomor urut tercetak, tanggal, dan dari bagian. Kemudian kode dan nama barang, satuan, dan kuantitas barang yang diminta. Oke, tadi yang untuk tujuan kita buat dulu untuk tujuannya. Untuk tujuan penggunaan di sini produksi, reparasi, pemeliharaan, dan investasi. Kemudian kode, nama barang, satuan, kuantitas barang yang diminta. Kode, nama, satuan, dan kuantitas. Oke, kemudian tanda tangan dari yang meminta dan yang menyetujui. Yang meminta misalkan kepala bagian, yang menyetujui misalkan kepala departemen. Kemudian jenis barang yang diminta dalam setiap formulir tidak akan lebih dari 5 macam. Jadi di sini sudah kita buatkan 5 karena tidak akan lebih dari 5 gitu kan. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau intern seperti ini sudah cukup, tapi kalau untuk keluar perusahaan jangan lupa dicantumkan identitas perusahaannya. Baik, di sini ada beberapa contoh.